Wilayah Mojokerto telah menjadi tempat hunian manusia sejak zaman prasejarah jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Bukti kuat tentang hal ini ditemukan melalui penemuan fosil manusia purba yang dikenal dengan nama Homo mojokertensis oleh seorang ahli paleontologi asal Jerman, Gerhard von Koenigswald, pada tahun 1936 di kawasan Sangiran yang berbatasan dekat dengan Mojokerto. Fosil tersebut diperkirakan berumur sekitar 1,8 juta tahun, menjadikan Mojokerto sebagai salah satu lokasi tertua di Asia Tenggara yang menunjukkan keberadaan manusia purba. Penemuan ini sangat penting karena memberikan gambaran awal tentang evolusi manusia di wilayah Indonesia dan menegaskan posisi Mojokerto sebagai salah satu pusat peradaban tertua. Selain fosil manusia purba, kawasan Mojokerto dan sekitarnya juga ditemukan alat-alat batu dan jejak aktivitas manusia prasejarah lainnya yang menunjukkan bahwa daerah ini telah dihuni secara terus-menerus. Lokasi-lokasi seperti Sangiran kini telah diakui secara internasional sebagai situs warisan dunia karena pentingnya bagi ilmu pengetahuan tentang asal-usul manusia. Lingkungan alam yang kaya akan sungai dan tanah subur membuat Mojokerto menjadi tempat yang strategis bagi kehidupan manusia sejak zaman kuno. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan budaya dan peradaban selanjutnya, hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit yang berpusat di wilayah Mojokerto. Kawasan Mojokerto mendapatkan posisi strategis dan penting sejak dahulu karena dilewati oleh Sungai Brantas, salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Jawa Timur. Sungai ini menyediakan sumber air yang melimpah bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sekaligus menjadikan tanah di sekitarnya sangat subur dan cocok untuk pertanian. Karena itu, sejak masa prasejarah hingga era kerajaan, wilayah di sepanjang aliran Sungai Brantas menjadi pusat pemukiman dan pengembangan pertanian yang maju. Keberadaan sungai ini juga memudahkan aktivitas perdagangan dan transportasi, memperkuat posisi Mojokerto sebagai wilayah yang vital dalam jaringan perdagangan di Jawa. Tanah subur yang dihasilkan dari endapan lumpur Sungai Brantas menjadikan Mojokerto sebagai daerah agraris yang potensial. Masyarakat lokal mampu bercocok tanam padi, palawija, dan tanaman lain yang menjadi bahan pangan utama. Hal ini tidak hanya mendukung kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri tetapi juga memperkuat perekonomian kerajaan-kerajaan yang berdiri di wilayah tersebut, terutama Majapahit. Selain itu, Sungai Brantas berperan sebagai jalur komunikasi alami antar wilayah, memudahkan pertukaran budaya dan pengaruh politik antara kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur dan sekitarnya. Dengan demikian, Sungai Brantas menjadi nadi kehidupan sekaligus faktor utama berkembangnya peradaban di Mojokerto. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit yang terkenal, wilayah Mojokerto telah menjadi bagian penting dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha awal di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Kediri. Kedua kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singhasari yang lebih dahulu eksis, dan mereka memainkan peranan vital dalam perkembangan politik, budaya, dan agama di wilayah Jawa Timur. Wilayah Mojokerto, yang berada di jalur strategis antara pusat-pusat kerajaan tersebut, menjadi kawasan yang subur dan berpengaruh karena peranannya sebagai pusat pertanian dan perdagangan. Kerajaan-kerajaan ini membangun candi, prasasti, dan infrastruktur lain yang menguatkan identitas budaya Hindu-Buddha di daerah tersebut. Selain itu, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat di Mojokerto pada masa itu, tercermin dari peninggalan arkeologis seperti candi-candi dan artefak yang ditemukan di kawasan sekitar. Wilayah ini menjadi tempat berkembangnya seni, sastra, dan tradisi keagamaan yang kemudian menjadi fondasi bagi Kerajaan Majapahit. Kehidupan masyarakatnya terorganisasi dengan sistem kerajaan yang terstruktur, dengan raja sebagai pemimpin yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan dewa-dewa Hindu atau Buddha. Kondisi ini menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan peradaban yang lebih maju, sekaligus menjadikan Mojokerto bagian integral dari sejarah panjang kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pada tahun 1293 Masehi, wilayah Mojokerto menjadi saksi lahirnya salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang menyerbu Jawa. Mojokerto, khususnya kawasan Trowulan, dipilih sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis dan aman dari ancaman luar. Keberadaan Sungai Brantas yang melintasi wilayah ini juga memudahkan akses transportasi dan distribusi sumber daya. Majapahit kemudian tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang luas, mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara, dengan Mojokerto sebagai jantungnya. Majapahit bukan hanya menjadi kekuatan politik dan militer, tetapi juga pusat kebudayaan dan perdagangan yang makmur.
Pengaruh Majapahit menyebar luas ke pulau-pulau sekitarnya dan bahkan sampai ke Asia Tenggara bagian lain. Kota Trowulan di Mojokerto berkembang pesat dengan bangunan-bangunan megah, istana, candi, dan infrastruktur lainnya yang menunjukkan tingkat kemajuan peradaban tinggi. Kejayaan Majapahit di Mojokerto ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, dan warisan budaya serta sejarahnya masih terasa hingga kini melalui peninggalan arkeologis yang ditemukan di kawasan Mojokerto. Raden Wijaya adalah tokoh sentral dalam pendirian kerajaan Majapahit dan sekaligus menjadi raja pertamanya. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol yang menyerbu pada tahun 1293, Raden Wijaya memilih wilayah sekitar Mojokerto, khususnya Trowulan, sebagai pusat pemerintahan barunya. Lokasi ini dipilih karena kondisi geografisnya yang strategis dan mudah dipertahankan dari ancaman luar. Selain itu, Trowulan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jaringan perdagangan yang sudah berkembang, sehingga sangat cocok untuk membangun kerajaan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan fondasi ini, Raden Wijaya mulai merancang pemerintahan dan memperluas pengaruh Majapahit. Pada masa awal pemerintahannya, Raden Wijaya fokus memperkuat struktur kerajaan baik secara politik maupun militer. Ia berhasil mengonsolidasikan berbagai wilayah di Jawa Timur dan sekitarnya yang sebelumnya terbagi-bagi oleh kerajaan kecil dan kekuasaan lokal. Raden Wijaya juga membangun istana dan pusat pemerintahan yang megah di Trowulan, menjadikannya simbol kekuatan dan kejayaan Majapahit. Pemerintahannya membuka era baru dalam sejarah Nusantara, di mana Majapahit menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang mampu mengendalikan perdagangan dan politik di seluruh kepulauan Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Peran Raden Wijaya ini sangat krusial sebagai pendiri yang meletakkan dasar kejayaan Majapahit yang akan berkembang pesat pada masa-masa berikutnya. Trowulan, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto, dikenal sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan kerajaan Majapahit. Kota ini dibangun dengan tata ruang yang sangat rencana, mencakup istana kerajaan, kompleks peribadatan, pasar, serta pemukiman rakyat. Arsitektur dan tata kota Trowulan menunjukkan kemajuan peradaban tinggi pada masa itu, dengan berbagai bangunan megah dan fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat. Lokasi Trowulan yang strategis di tepi Sungai Brantas juga memudahkan akses ke jalur perdagangan darat dan laut, menjadikannya pusat aktivitas politik, ekonomi, dan sosial di Nusantara. Sebagai ibu kota Majapahit, Trowulan berkembang pesat dan menjadi pusat penyebaran budaya Hindu-Buddha yang kuat. Di kota ini, seni dan sastra mencapai puncak kejayaannya, dengan karya-karya besar seperti Nagara Kretagama yang memuat informasi sejarah dan budaya Majapahit. Situs arkeologi Trowulan yang ditemukan saat ini meliputi reruntuhan candi, kolam, gerbang, dan bangunan istana yang menunjukkan kekayaan budaya dan teknologi Majapahit. Trowulan menjadi bukti nyata kejayaan Mojokerto sebagai jantung kerajaan yang pernah menguasai wilayah luas dan memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. Pelestarian situs ini hingga kini terus dilakukan untuk mengenang dan mempelajari warisan peradaban Majapahit. Masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada merupakan puncak kejayaan kerajaan Majapahit, yang juga membawa pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Mojokerto. Gajah Mada dikenal karena sumpahnya yang legendaris, yaitu Sumpah Palapa, di mana ia bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Berkat kepemimpinan dan strategi politiknya yang cerdik, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, menjangkau hampir seluruh kepulauan Indonesia, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Mojokerto sebagai pusat kerajaan menjadi saksi dari era ekspansi besar-besaran ini, sekaligus pusat administrasi yang mengelola daerah-daerah jajahan Majapahit. Di bawah era keemasan ini, Mojokerto tidak hanya berkembang sebagai pusat politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi yang makmur. Kota Trowulan mengalami pembangunan besar-besaran dengan pembangunan candi, istana, dan fasilitas umum lainnya yang megah dan artistik. Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan pesat, sehingga Majapahit dikenal sebagai pusat peradaban tinggi pada zamannya. Warisan dari masa Gajah Mada ini tetap menjadi simbol kebanggaan Mojokerto dan Indonesia, menegaskan posisi Mojokerto sebagai daerah yang pernah menjadi pusat dari sebuah kerajaan besar yang mengukir sejarah Nusantara. Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran yang ditandai oleh berbagai konflik internal dan eksternal. Persaingan politik di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan menyebabkan perpecahan yang melemahkan kekuatan Majapahit secara signifikan. Selain itu,
Munculnya pengaruh agama Islam yang mulai meluas di wilayah Nusantara juga mengubah peta kekuasaan secara bertahap. Wilayah Mojokerto, yang merupakan pusat Majapahit, perlahan kehilangan peran dominannya ketika pusat kekuasaan bergeser ke kerajaan-kerajaan Islam baru di pesisir utara Jawa dan wilayah sekitarnya. Kejatuhan Majapahit bukan hanya berpengaruh secara politik, tetapi juga berdampak pada budaya dan masyarakat Mojokerto. Meskipun kekuasaan Majapahit runtuh, warisan budaya Hindu-Buddha yang kaya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Banyak keturunan bangsawan dan rakyat Majapahit yang berasimilasi dengan pengaruh baru, terutama Islam, namun tetap melestarikan nilai-nilai tradisional yang diwariskan nenek moyang mereka. Seiring waktu, Mojokerto bertransformasi menjadi daerah yang memadukan unsur budaya lama dan baru, mencerminkan dinamika sejarah yang kompleks pasca runtuhnya kerajaan besar ini. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15, pengaruh Islam mulai menyebar pesat di wilayah Jawa, termasuk di daerah Mojokerto. Proses Islamisasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang muncul sebagai kekuatan baru. Kesultanan Demak mengambil alih banyak wilayah bekas kekuasaan Majapahit, termasuk Mojokerto, yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam. Banyak bangsawan dan masyarakat setempat mulai memeluk Islam, baik karena pengaruh dakwah para wali songo, maupun karena kebutuhan politik untuk beradaptasi dengan kekuatan baru yang menguasai wilayah tersebut. Di Mojokerto sendiri, proses Islamisasi berjalan dengan cara damai dan bertahap, di mana nilai-nilai dan tradisi lama Hindu-Buddha tetap dihormati dan dikombinasikan dengan ajaran Islam. Berdirinya pesantren-pesantren di kawasan ini menjadi pusat pendidikan agama dan kebudayaan Islam yang penting. Banyak tokoh penyebar Islam berasal dari daerah Mojokerto dan sekitarnya yang berperan aktif dalam memperkuat ajaran Islam di Jawa Timur. Transformasi ini membentuk identitas baru masyarakat Mojokerto yang kini mengintegrasikan warisan budaya lama dengan kepercayaan Islam yang berkembang hingga saat ini. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram Islam muncul sebagai kekuatan politik utama di Pulau Jawa, termasuk wilayah Mojokerto yang secara strategis masuk dalam kawasan pengaruhnya. Mataram berupaya memperluas wilayah kekuasaannya dengan menggabungkan daerah-daerah yang sebelumnya merupakan bekas kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Mojokerto, sebagai bagian penting di Jawa Timur, menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan dan kemudian dikuasai oleh Mataram. Pemerintahan Mataram membawa perubahan signifikan, terutama dalam struktur administrasi dan budaya, dengan menegakkan sistem pemerintahan berbasis Islam yang lebih terorganisir. Pengaruh Mataram di Mojokerto juga terlihat dalam perkembangan seni dan budaya Islam yang semakin berkembang pesat. Mataram berperan dalam mempromosikan arsitektur masjid, pendidikan agama, dan kesenian tradisional yang menggabungkan elemen Islam dengan kebudayaan lokal. Selain itu, kekuasaan Mataram membantu memperkuat identitas keagamaan masyarakat Mojokerto dengan menjadikan Islam sebagai agama utama yang diikuti oleh mayoritas penduduk. Meskipun Mataram akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal dan campur tangan Belanda, pengaruhnya di Mojokerto meninggalkan jejak penting dalam sejarah sosial dan budaya yang masih terasa hingga kini. Pada masa kolonial Belanda, khususnya melalui VOC, wilayah Mojokerto menjadi salah satu daerah yang mengalami tekanan dan eksploitasi. Pemerintahan VOC berusaha menguasai sumber daya alam dan perdagangan di Jawa Timur dengan cara memperketat kontrol terhadap rakyat dan daerah-daerah yang sebelumnya bebas. Namun, masyarakat Mojokerto tidak tinggal diam. Berbagai bentuk perlawanan muncul dari rakyat lokal yang merasa dirugikan oleh kebijakan kolonial, baik melalui pemberontakan bersenjata maupun perlawanan sosial dan budaya. Perlawanan ini seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang berusaha mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak-hak rakyat dari campur tangan VOC. Perjuangan melawan VOC di Mojokerto juga merupakan bagian dari gelombang perlawanan yang lebih luas di Pulau Jawa dan Nusantara. Meskipun VOC memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar, mereka tidak mudah mengendalikan seluruh wilayah secara mutlak karena perlawanan yang gigih dari rakyat lokal. Di Mojokerto, perlawanan ini seringkali berbentuk gerakan bawah tanah, sabotase, dan penolakan terhadap kebijakan pajak yang berat. Semangat melawan penjajahan yang muncul sejak masa VOC ini, kemudian menjadi pondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di abad berikutnya. Setelah masa VOC berakhir, wilayah Mojokerto berada di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda yang lebih terstruktur dan sistematis. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membentuk administrasi wilayah dengan pembagian kabupaten dan kecamatan, termasuk di Mojokerto. Pada masa ini, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api,
dan fasilitas umum mulai dikembangkan untuk menunjang kepentingan ekonomi kolonial, terutama pengangkutan hasil pertanian dan komoditas ekspor. Mojokerto yang memiliki posisi strategis di jalur transportasi dan sungai menjadi salah satu pusat yang berkembang, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan. Namun, meskipun membawa kemajuan infrastruktur, pemerintahan kolonial juga menerapkan kebijakan yang menindas rakyat pribumi. Pajak yang tinggi, kerja paksa, kultur stelsel, dan pembatasan kebebasan menjadi beban berat bagi masyarakat Mojokerto. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan memicu berbagai bentuk perlawanan. Selain itu, pengaruh pendidikan barat mulai masuk ke Mojokerto, membentuk kelompok pribumi terdidik yang kemudian menjadi tokoh pergerakan nasional. Dengan demikian, masa kolonial Hindia Belanda di Mojokerto adalah periode penuh kontradiksi antara kemajuan fisik dan penindasan sosial yang akhirnya menjadi latar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wilayah Mojokerto menjadi salah satu basis penting dalam perjuangan nasional Indonesia melawan penjajahan Belanda. Sejak awal abad ke-20, gelombang pergerakan nasional mulai tumbuh dengan munculnya organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan pergerakan pemuda yang menyuarakan kemerdekaan. Tokoh-tokoh lokal dari Mojokerto aktif dalam berbagai aktivitas politik dan sosial yang menentang dominasi kolonial, termasuk mengorganisir pertemuan, menyebarkan semangat nasionalisme, dan mendirikan sekolah-sekolah modern yang menjadi pusat pendidikan bagi generasi muda. Perjuangan ini tidak hanya bersifat diplomatis tetapi juga melibatkan aksi langsung, seperti demonstrasi dan pemogokan. Selain itu, Mojokerto juga menjadi tempat berkembangnya budaya perlawanan yang kuat melalui pendidikan dan dakwah. Tokoh-tokoh pergerakan dan pendidik dari Mojokerto, termasuk mereka yang tergabung dalam taman siswa dan organisasi keagamaan, berperan besar dalam membangkitkan kesadaran nasional dan keagamaan masyarakat. Semangat ini memperkuat solidaritas dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perjuangan kemerdekaan yang semakin intensif menjelang proklamasi 1945. Warisan perjuangan nasional di Mojokerto ini menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah Indonesia modern dan tetap dikenang sebagai bagian dari identitas daerah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, 1942 hingga 1945, wilayah Mojokerto mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kondisi sosial. Jepang menggantikan kekuasaan Belanda dengan kebijakan yang sangat ketat dan represif untuk mengontrol rakyat. Banyak penduduk Mojokerto yang dipaksa menjalani kerja paksa atau romusha, di mana mereka dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia untuk membangun infrastruktur militer dan proyek-proyek lain tanpa bayaran yang layak. Kondisi ini menyebabkan penderitaan luas, kelaparan, dan kematian di kalangan rakyat. Selain itu, kekurangan bahan pangan dan pembatasan aktivitas sosial membuat kehidupan sehari-hari masyarakat sangat sulit selama masa pendudukan. Meski demikian, masa pendudukan Jepang juga menjadi momen penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, karena Jepang memberikan ruang bagi pembentukan organisasi-organisasi nasional dan militer seperti PETA, Pembela Tanah Air. Di Mojokerto, banyak pemuda yang dilatih dan kemudian menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan. Semangat nasionalisme tumbuh lebih kuat di tengah tekanan pendudukan, dan banyak rakyat yang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pasca perang. Masa pendudukan Jepang ini dengan segala kesulitannya sekaligus menjadi titik balik penting yang memacu semangat perlawanan rakyat Mojokerto menuju kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Mojokerto menjadi salah satu medan penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya kembalinya tentara Belanda dan pasukan Nica. Karena posisi strategisnya di jalur utama transportasi di Jawa Timur, Mojokerto menjadi lokasi yang sering terjadi pertempuran sengit antara pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah yang berusaha merebut kembali kendali wilayah. Rakyat Mojokerto, baik yang tergabung dalam laskar-laskar perjuangan maupun masyarakat sipil, secara gigih mempertahankan wilayah mereka dengan segala keterbatasan persenjataan dan logistik. Perlawanan ini menunjukkan semangat nasionalisme dan keberanian masyarakat Mojokerto dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pertempuran yang terjadi di sekitar Mojokerto dan daerah sekitarnya seperti Jombang dan Surabaya ini menjadi bagian dari rangkaian perjuangan kemerdekaan yang lebih luas di Jawa Timur. Meskipun menghadapi kekuatan militer yang lebih besar dan modern, semangat rakyat Mojokerto tidak pernah surut. Perjuangan ini juga melibatkan taktik gerilya dan dukungan dari masyarakat luas, yang secara kolektif berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Keberanian dan pengorbanan warga Mojokerto selama masa revolusi menjadi bagian penting dari sejarah daerah yang terus dikenang dan dihormati sebagai warisan perjuangan nasional.
Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Mojokerto mengalami proses penataan ulang sebagai bagian dari negara republik yang baru berdiri. Wilayah ini resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan sebagai kabupaten dengan ibu kota di Mojosari. Pemerintah daerah berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan perekonomian yang sempat terganggu akibat perang dan masa penjajahan. Berbagai program pembangunan pertanian, pendidikan, dan kesehatan mulai dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mojokerto. Selain itu, pemerintah kabupaten juga mendorong pelestarian warisan budaya dan sejarah, khususnya peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di wilayah ini, sebagai bagian dari identitas daerah dan potensi pariwisata. Dalam dekade-dekade berikutnya, Mojokerto terus berkembang menjadi wilayah yang lebih maju dengan pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Kota Mojosari sebagai pusat pemerintahan kabupaten terus memperkuat fasilitas pemerintahan dan layanan publik untuk mendukung masyarakat. Meski demikian, Mojokerto juga mengalami pemekaran administrasi, di mana kota Mojokerto dipisahkan sebagai kota otonom yang berbeda dari kabupaten. Hal ini memberikan ruang bagi masing-masing wilayah untuk fokus mengelola pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerahnya. Secara keseluruhan, masa pasca kemerdekaan menandai babak baru bagi Mojokerto dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya saing di era modern. Seiring dengan perkembangan pesat di wilayah Mojokerto, terjadi pemekaran administratif yang membedakan antara kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto sebagai entitas pemerintahan yang terpisah. Kota Mojokerto resmi menjadi kota otonom yang berdiri sendiri dengan wilayah yang relatif lebih kecil namun lebih padat penduduk dan lebih terfokus pada aktivitas urban. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik, karena kebutuhan dan tantangan kota dan kabupaten yang berbeda cukup signifikan. Kota Mojokerto kemudian mengelola urusan kota secara mandiri, mulai dari infrastruktur perkotaan, transportasi, hingga pengembangan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Sementara itu, Kabupaten Mojokerto tetap mempertahankan wilayah yang lebih luas dengan karakteristik yang lebih agraris dan industri ringan. Kabupaten ini meliputi kawasan seperti Trowulan yang kaya akan situs sejarah dan budaya, serta daerah-daerah pertanian dan pengembangan industri di Mojosari dan Ngoro. Pemekaran ini memberikan peluang bagi Kabupaten Mojokerto untuk lebih fokus mengembangkan potensi sumber daya alam dan pariwisata sejarah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara kota dan kabupaten, kedua wilayah ini dapat berkembang secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, sekaligus memperkuat identitas dan kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan berbagai pihak terkait sangat serius dalam pelestarian warisan sejarah Majapahit yang tersebar di wilayahnya, terutama di kawasan Trowulan. Situs-situs arkeologi seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Kolam Segaran, dan berbagai reruntuhan istana Majapahit dijaga dan dilestarikan sebagai bukti kejayaan peradaban masa lampau. Selain upaya konservasi fisik, pemerintah juga mengembangkan museum dan pusat informasi yang menyajikan sejarah dan kebudayaan Majapahit secara edukatif. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga nilai historis, tetapi juga untuk menjadikan Mojokerto sebagai tujuan wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Pelestarian sejarah Majapahit juga melibatkan masyarakat lokal melalui pendidikan dan kegiatan budaya yang mengangkat warisan leluhur. Festival budaya, seminar sejarah, dan pelatihan pemandu wisata diadakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa generasi muda Mojokerto memahami pentingnya sejarah Majapahit dalam membentuk identitas daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, pelestarian sejarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana konservasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan penguatan rasa kebanggaan lokal yang berdampak positif bagi pembangunan budaya dan ekonomi di Mojokerto. Kabupaten Mojokerto kini telah berkembang menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Jawa Timur. Selain mempertahankan sektor pertanian tradisional yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, Mojokerto juga mulai mengembangkan sektor industri dan jasa. Kawasan seperti Mojosari dan Ngoro menjadi pusat industri yang banyak menampung pabrik dan perusahaan manufaktur, mulai dari tekstil, makanan, hingga produk-produk kimia. Peningkatan infrastruktur seperti jalan raya dan akses transportasi turut mendukung percepatan aktivitas ekonomi ini, sehingga Mojokerto tidak hanya dikenal sebagai daerah agraris, tetapi juga sebagai kawasan industri yang menjanjikan. Selain sektor industri,
Pariwisata sejarah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Mojokerto. Potensi wisata budaya dari situs-situs peninggalan Majapahit menarik banyak pengunjung lokal dan mancanegara yang ingin mengenal lebih dekat sejarah dan budaya Nusantara. Pemerintah daerah gencar mempromosikan destinasi wisata sejarah ini, sekaligus mengembangkan fasilitas pendukung agar kunjungan wisatawan dapat meningkat. Kombinasi antara sektor industri dan pariwisata sejarah ini menciptakan diversifikasi ekonomi yang sehat, memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat serta mendorong kemajuan sosial dan kesejahteraan di Kabupaten Mojokerto. Mojokerto dikenal sebagai daerah yang sangat bangga akan warisan sejarahnya sebagai pusat kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara pada abad ke-14 hingga ke-15. Identitas ini menjadi sumber kebanggaan masyarakat Mojokerto yang menjadikan sejarah Majapahit bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai inspirasi untuk membangun masa depan. Banyak kegiatan budaya, pendidikan, dan pariwisata yang berfokus pada pelestarian dan pengenalan sejarah Majapahit, sehingga nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian, dan kejayaan yang diwariskan oleh kerajaan tersebut terus hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kesadaran akan peran Mojokerto sebagai penerus budaya Majapahit juga mendorong pemerintah dan komunitas lokal untuk menjaga kelestarian situs-situs sejarah serta mengembangkan potensi budaya secara berkelanjutan. Identitas ini menjadi kekuatan untuk membangun rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial antar warga. Selain itu, dengan menjadikan warisan Majapahit sebagai ikon daerah, Mojokerto semakin dikenal luas sebagai kota sejarah yang kaya budaya dan memiliki nilai strategis dalam perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan demikian, identitas ini tidak hanya memperkuat jati diri masyarakat Mojokerto, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.